Bab 251. Sementara sensasi pencarian harta karun di gunung itu semakin memuncak, hari demi hari, tetap saja tidak ada pergerakan atau jawaban dari si pencuri sendiri. Namun, setelah 3 minggu tantangan ini, Skysteller Society menyatakan mereka akan berada di sana untuk mengambil gunung harta karun itu menggantikan tuan mereka karena ketiga raksasa kecil itu begitu murah hati untuk memberikan upeti kepada tuan mereka, Skysteller. Hal ini menyebabkan kegaduhan besar di seluruh negeri tingkat menengah, dan anggota ketiga organisasi itu langsung menjadi marah mendengar pengumuman yang kurang ajar ini dan mengumpat para pencuri itu dan bahkan menantang mereka untuk memperlihatkan wajah mereka di depan umum jika mereka punya nyali. Perang kata-kata kecil di 4 organisasi ini menjadi sumber hiburan baru bagi publik. Semua orang menunggu balasan dari Skysteller, yang tampaknya bias terhadap semua ini. Tanda hubung. Provinsi Kerajaan Warren Kingdom, di dalam sebuah penginapan di Yield City. Dasar orang-orang tolol, gerutu S saat mendengar pengumuman dari perkumpulan pencuri langit. Ketika S mendengar pengumuman 3 raksasa, ia pun menganggap ini sebagai jebakan dan mendengus jijik. Ia hanya berpikir bahwa ketiga raksasa itu hanya main-main atau otak mereka sudah rusak karena berani memasang jebakan kekanak-kanakan ini. Namun, keadaan berubah ketika berita tentang gunung harta karun itu nyata muncul di pasar. Awalnya dia tidak berani mempercayainya, tetapi setelah dia membuat keributan di pasar gelap, dia mendapat konfirmasi bahwa gunung harta karun itu nyata, dan berdasarkan ukurannya, mereka mengatakan yang sebenarnya ketika mereka mengatakan semua harta karun dari 3 raksasa ada di sana. Raut wajah S akhirnya berubah dan dengan suasana hati yang membingungkan, ia meninggalkan kerajaan biru dan mulai menuju kerajaan Palu Emas. Ia ingin melihat apakah gunung harta karun itu asli, dan jika memang asli, ia tidak keberatan mengambilnya karena mereka berani menawarkannya. Namun, dia sangat tidak senang dengan campur tangan Skysteller Society yang bahkan tidak peduli pada mereka. Dia yakin bisa melarikan diri jika terjadi sesuatu yang salah, tetapi para idiot itu akan mati jika mereka berani melangkah lebih dekat ke gunung harta karun itu. Sekalipun dia tidak peduli pada mereka, hal itu akan membuat orang-orang yang mengawasi gunung harta karun itu waspada. S tahu bahwa mengambil gunung harta karun itu tidak akan mudah, dan mereka mungkin mendirikan formasi besar di sana. Saat ada yang mencoba mencuri dia akan langsung terjebak, atau lebih buruk lagi dia bisa mati. S percaya diri karena ia memiliki keterampilan untuk melihat jebakan dan formasi ini, tetapi yang lain tidak. Bahkan jika ketiga raksasa itu mengizinkan orang lain mengunjungi gunung harta karun, mereka memiliki kepercayaan diri untuk mengurus si pembuat onar. Terlebih lagi, tidak ada seorang pun yang cukup waras akan berani mencuri dari gunung harta karun itu jika mereka tidak menghargai hidup mereka karena ada banyak makhluk mematikan yang tersembunyi di sana untuk melindunginya. Keberadaan organisasi hantu mimpi buruk saja sudah cukup untuk membuat orang merinding. Mereka menuju kematian yang tidak berarti. Tatapan mata S dingin dan berhenti peduli pada orang-orang tolol itu lagi. Kerajaan Palu Emas. Dulce. Kita akan bertemu lebih cepat dari yang kurencanakan. S tiba-tiba memancarkan niat membunuh yang dingin ketika dia memikirkan tujuannya. Dia tidak melupakan perseteruan berdarahnya dengan Dulce, dia tidak akan pernah melupakan bagaimana si jalang itu menghancurkan kampung halamannya dan semua orang tak berdosa hanya demi cincin penyimpanan. Dia mengingat semuanya dengan jelas. Sebelumnya, dia berencana untuk melanjutkan perjalanan ke kerajaan Golden Hammerhead dan menghancurkan keluarga kerajaan serta mengakhiri dendam masa lalu untuk selamanya, dan melanjutkan perjalanannya. Namun, sepertinya ada yang menyadari permusuhannya dengan kerajaan Palu Emas dan mencoba memanfaatkannya, sehingga mereka dapat meningkatkan peluangnya untuk muncul di sana. S tidak peduli siapapun orangnya selama dia bukan seorang kultivator inti Sungai Perunggu. Dia tidak terkalahkan di tanah tingkat menengah, tidak ada seorang pun yang bisa menghentikannya untuk pergi jika dia mau. Lebih jauh lagi, dari semua ingatan yang diselidikinya dari semua pengawas kota itu, dia tahu tentang hilangnya para kultivator inti Sungai Ki yang masuk bersamanya. Orang lain mungkin tidak tahu apa artinya, tetapi dia tahu mereka mungkin terperangkap dalam hukuman surgawi dan binasa di sana, seperti yang diinginkannya.
Itulah sebabnya dia berjalan menuju kerajaan Palu Emas tanpa rasa takut dan memikirkan ini sebagai tindakan putus asa untuk menemukan para kultivator inti Sungai Qi yang hilang. Sekalipun tidak terjadi demikian, dia bertekad mendapatkan gunung harta karun itu dan menyelesaikan misi ini sambil lewat, sekaligus menghancurkan keluarga kerajaan emas. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 50 hari berlalu sebelum batas waktu 90 hari yang diberikan oleh 3 raksasa. Dalam 50 hari ini, pencuri langit tetap diam dan tidak bereaksi terhadap deklarasi besar ini. Akan tetapi, sekarang seluruh tanah tingkat menengah tahu bahwa gunung harta karun itu nyata, dan organisasi-organisasi itu sangat serius dengan deklarasi mereka. Selanjutnya, dalam 50 hari ini, meskipun pencuri langit tidak bereaksi, masyarakat pencuri langit cukup sibuk dan berkembang di sekitar para alkemis dan penjinak binatang. Ini adalah pembalasan dendam yang terus terang setelah para alkemis dan penjinak binatang mulai menjelek-jelekkan organisasi pencuri ketika mereka menyatakan akan mengambil gunung harta karun itu. Namun, para alkemis dan penjinak binatang yang dirampok itu juga membalas dendam dengan cara mereka sendiri. Mereka menyerang siapa saja yang mereka temukan memiliki hubungan dengan organisasi pencuri langit, dan mereka hampir membunuh 1000 anggota dengan mengorbankan ribuan tersangka yang tidak bersalah. Hal ini menyebabkan kemarahan di antara masyarakat, dengan kerusakan tambahan yang terus meningkat. Masyarakat pencuri langit tidak membunuh seorang pun, tetapi para alkemis dan penjinak binatang itu tidak peduli dengan kehidupan yang tidak bersalah, yang hampir menyebabkan pemberontakan. Hal ini baru dapat dipecahkan ketika para bangsawan masing-masing kerajaan menghentikan para alkemis dan penjinak binatang dari membantai orang-orang tak bersalah, dan bahkan para petinggi kedua raksasa menunjukkan ketidakpuasan yang amat sangat terhadap perilaku tak senonoh ini. Pada akhirnya, masyarakat pun disuap, tetapi semua orang tahu bahwa organisasi pencuri telah memenangkan babak ini dan bahkan membuat masyarakat melihat mereka dalam sudut pandang yang lebih baik dan berbeda. Akan tetapi, semua ini tidak ada hubungannya dengan Es, yang setelah perjalanan panjang yang melelahkan baru saja melangkah ke kota Palu Emas yang juga merupakan ibu kota kerajaan Palu Emas. Bab 252. Ibu kota kerajaan Palu Emas sungguh megah, terdapat bangunan-bangunan indah yang unik dengan lambang Palu Emas di atasnya. Warga tampak ceria dan tidak ada sedikit pun tanda-tanda kemiskinan di kota ini, lebih jauh lagi. Semua orang adalah petani karena tidak ada manusia biasa yang dapat masuk atau tinggal di sini. Akan tetapi, kota Palu Emas tampak lebih aktif daripada biasanya, alasannya tentu saja karena gunung harta karun yang berada beberapa mil jauhnya dari kota. Siapapun yang ingin melihat gunung harta karun itu harus mendarat di kota dan kemudian berjalan kaki ke tempat itu karena tidak ada kereta atau binatang terbang yang diizinkan di daerah itu. Hal ini tidak menghentikan orang-orang yang penasaran untuk berkunjung. Karena daya tarik ini, berbagai macam orang berdatangan ke Golden Hammerhead Kingdom, dan ini membuat para bangsawan pusing karena mereka tidak dapat menghentikan siapapun karena ketiga raksasa menyetujuinya. Mereka hanya bisa menggertakkan gigi dan meningkatkan keamanan kota untuk mencegah kecelakaan atau musibah. Pada saat ini, Es sedang berjalan di jalan-jalan kota yang dipenuhi Palu Emas dengan ekspresi tenang. Matanya dingin saat dia memperhatikan kota yang makmur itu. Dia tak dapat menahan diri untuk mengingat jalan-jalan di kota bunga sungai, yang seperti jalan-jalan desa jika dibandingkan dengan kota ini. Namun, dia masih membandingkan mereka dan berpikir dengan sedikit niat membunuh. Bahkan setelah memiliki kota yang begitu indah di depan matamu, kamu masih menghancurkan kota kecil seperti River Flower dan membantai orang-orang tak berdosa itu. Aku pernah bersumpah untuk menghancurkan kerajaanmu di depan matamu, dan sekarang saatnya untuk memenuhi sumpah itu. Es bahkan tidak peduli dengan gunung harta karun itu karena hatinya dipenuhi oleh dendam, dia tidak tahu mengapa, tetapi dia tidak dapat mengendalikan nafsu darahnya setelah memasuki rumah musuhnya. Sebelumnya dia tidak memiliki kekuatan untuk membalas dendam dan mungkin karena itulah keinginannya untuk membunuh tertahan selama bertahun-tahun. Tetapi sekarang dia cukup kuat untuk menghadapi kerajaan ini sendirian dan nafsu membunuh yang melampaui itu akhirnya terbebas. Meskipun dia bukan pembunuh dan tidak senang membunuh dengan kejam, saat ini,
yang dia inginkan hanyalah membunuh wanita jalang itu beserta keluarganya di depan matanya, dan dia tahu mereka semua pantas mendapatkannya. S menunggu hingga malam sebelum kondisinya optimal, dia bepergian tanpa henti selama 30 hari terakhir, jadi dia perlu menenangkan pikirannya. Dia tahu Raja Emas, Ayah Dulce, adalah seorang kultivator Sungai Qi Puncak, dan dia perlu berada dalam kondisi puncaknya untuk menaklukkannya. Di sampingnya, masih ada ahli tersembunyi lainnya di istana kerajaan, dia ingin melakukannya setenang mungkin. Di dalam istana kerajaan emas. Istana itu cukup besar dan mewah, meskipun saat itu malam para pengawal sedang berpatroli dan para pelayan sedang berjalan mengelilingi istana. Ada pula formasi yang mengkhawatirkan di sekitar istana kerajaan. Jika ada orang yang berani memasuki istana atau menyelinap ke dalam, maka akan langsung memberitahukan para pengawal kerajaan. Akan tetapi, meskipun formasi kuat ini melindungi istana kerajaan, seseorang masih dengan mudah menyusup dan memasuki istana utama tepat pada saat ini. Orang ini secara alami adalah S di masa pelatihannya. Dia adalah seseorang yang dapat menyusup ke tempat persembunyian Nightmare Ghost, jadi, formasi semacam ini adalah permainan anak-anak baginya. S tidak mengetahui struktur istana ini dan tempat tinggal keluarga kerajaan. Jadi, ia mencari seseorang yang mengetahuinya, dan tidak butuh waktu lama baginya untuk menemukan tempat tinggal kepala pelayan istana. Setelah memastikan, dia hanya berada pada tahap Sungai Qi kosong, dia menyelidiki ingatannya tanpa basa-basi lagi. Sesuai dugaannya, dia tahu segala hal tentang istana kerajaan dan bahkan beberapa jalan tersembunyi. Lebih jauh lagi, dia tahu di mana saja anggota keluarga kerajaan berada. Namun, ekspresi S tenggelam ketika serangkaian ingatan memasuki lautan pengetahuannya. Seluruh keluarga kerajaan meninggalkan istana kerajaan lebih dari 30 hari yang lalu. Ketika S melihat kenangan ini, hatinya menjadi dingin. S melihat Raja Emas pergi bersama seluruh keluarga dan perbendaharaannya. Perintah terakhirnya adalah menjaga istana kerajaan dan hanya pelayan paling setia yang tahu tentang ketidakhadiran keluarga kerajaan. Kepala pelayan ini adalah salah satu pelayan itu. Ekspresi S menjadi suram saat niat membunuhnya meningkat. Bajingan itu tahu aku akan datang, dan dia bahkan melarikan diri dari rumahnya sendiri. Benar-benar raja yang licik yang memerintah sebuah kerajaan. Namun, Raja Emas itu juga pergi membawa harta karun itu, tetapi dia ikut menikmati gunung harta karun itu terakhir kali aku mendengarnya. Mengapa dia pergi ke tiga raksasa? Untuk mencari perlindungan, atau apakah seseorang bahkan meramalkan aku akan datang mengejar Dulce dan memutuskan untuk memberikan suaka kepada keluarga emas. Semakin dipikirkannya hal ini, semakin besar kemungkinan hal itu bisa saja terjadi. Namun yang S tampaknya tidak mengerti adalah mengapa Raja Emas tidak bersembunyi dan menunggu ketiga raksasa itu menghadapinya. Kalau saja ada yang berada di posisi Golden King, pasti mereka akan berbuat persis seperti yang dipikirkan S. Namun, Golden King ini justru melakukan yang sebaliknya. Ia bahkan berani melemparkan seluruh harta karun kerajaannya ke dalam gunung harta karun yang juga tak biasa itu. Ngomong-ngomong, dia bertindak, dia jauh dari kata bodoh atau penjudi, apa yang membuatnya tidak bersembunyi dan bahkan membuatnya mempertaruhkan semua hartanya. Pasti seseorang dengan kekuatan luar biasa, mungkin dengan inti Sungai Qi. Tidak. Sebelumnya aku tidak begitu memikirkannya, tetapi sekarang setelah kupikir-pikir, mengapa tiga raksasa berkumpul begitu cepat dan bahkan berani secara terang-terangan menciptakan harta karun pegunungan itu di tempat yang jauh dari formasi dan kota utama mereka. Terutama organisasi hantu mimpi buruk, apa yang membuat mereka patuh dan datang sejauh ini, itu hanya mungkin jika seseorang yang sangat kuat menaklukkan tiga raksasa dari bayangan dan membuat mereka bekerja sama sedemikian rupa bahkan menggabungkan semua perbendaharaan mereka. Satu-satunya orang yang mampu membuat semua ini terjadi pastilah seseorang dari negeri kekaisaran, dan orang ini pasti berada di puncak dataran tinggi agar dapat mengendalikan ketiga raksasa itu dengan mudah. Jantung S berdebar kencang sementara hawa dingin menjalar di tulang punggungnya hanya dengan memikirkan dugaan ini. Dan dia tahu ini mungkin benar, dia menjadi sasaran keberadaan yang mengerikan. Bab 253. S merasa keputusannya untuk datang ke Golden Place dan mengejar keluarga kerajaan terlebih dahulu adalah benar.
karena itu memberinya banyak petunjuk dan membantunya menghilangkan delusi tidak kasat mata. Akan tetapi, dia juga punya alasan untuk bersikap terlalu ceroboh karena dia mengetahui masalah perubahan batas langit tengah dari semua ingatan yang dia selidiki dari anggota tingkat tinggi 3 organisasi. Tetapi sekarang setelah dia mengamati semua skenario dengan saksama, dia akhirnya melihat masalahnya, segala sesuatunya terjadi terlalu cepat dengan 3 raksasa, dan dia berpikir mereka mungkin sudah kehabisan akal dan ini adalah upaya putus asa untuk menghadapinya. Akan tetapi, setelah dia melihat perilaku Raja Emas dan cara dia begitu tenang saat meninggalkan Istana Emas, dia akhirnya merasa ada sesuatu yang tidak beres dan ini adalah konspirasi besar yang terjadi di balik kepura-puraan keputusasaan. Kalau saja ini terjadi pada waktu lain, dia pasti sudah lama meninggalkan kerajaan yang di Palu Emas itu dan melarikan diri sejauh yang dia bisa dan tetap bersikap rendah hati sampai dia mengetahui siapa dalang di balik semua ini. Akan tetapi, karena misi terkutuk itu, dia tidak boleh melewatkan kesempatan ini untuk menyelesaikannya sekaligus karena dia tidak tahu apakah dia akan mendapatkan kesempatan seperti ini atau bagaimana jika orang itu membawa semua harta itu kembali bersamanya saat dia meninggalkan tanah tingkat menengah. Tahu orang itu mungkin punya cara yang luar biasa hingga berani menunjukkan semua kekayaan 3 raksasa secara terang-terangan dan membiarkan siapapun mengunjunginya. Jadi, jika dia ingin menyergapnya atau bahkan melacaknya, dia bisa mengambil cincin penyimpanannya. Dia tahu itu terlalu sulit sampai dia menaikkan level keahliannya yang juga tidak mungkin dilakukan dalam waktu reaming dan sistemnya juga tidak berguna karena alasan yang tidak disadari. Sedang berada dalam dilema besar saat ini, ia belum bisa memutuskan apakah ia harus bertindak saat semua orang sedang menunggunya, atau ia harus menunggu dan mengambil risiko melacak orang itu di belakang layar. Aku harus melihat gunung harta karun itu sebelum merencanakan langkah selanjutnya. Meninggalkan Istana Emas dalam suasana hati yang buruk, dia datang ke sini untuk membalas dendam, tetapi mendapat peringatan akan bahaya besar yang mengintai di balik kegelapan. Akan tetapi, tidak tinggal di kota dan pergi menuju lokasi gunung harta karun secara sembunyi-sembunyi. Ia berencana untuk mengamatinya dan melihat apakah ia akan menemukan anomali apapun selama sisa hari-harinya. Karena mereka memberinya waktu 90 hari, masih ada lebih dari 30 hari tersisa sebelum batas waktu. Dia akan tetap di tempat itu dan mengamati situasi dengan tenang. Jika ia menemukan kesempatan, ia tak akan ragu mengambilnya dan melarikan diri tanpa ragu jika menemui bahaya. Segera menyadari bahwa dia bukan satu-satunya yang menuju ke arah gunung harta karun. Dia bertemu banyak orang dalam perjalanan mereka juga akan berkunjung karena tidak ada gunung yang terbuat dari harta karun dimanapun. Semakin ia mendekat, dengan penglihatannya yang tajam ia melihat siluet sebuah gunung, yang tingginya beberapa ratus meter, terlihat jelas karena merupakan padang yang luas tanpa ada pepohonan ataupun jalur pegunungan. Tiba-tiba alisnya terangkat ketika dia hanya berada 1 mil jauhnya dari lokasi itu dan beberapa orang di depannya berseru kaget dan heran. Bahkan dari sini, dia bisa melihat gunung yang menjulang tinggi yang diterangi cahaya putih di malam hari, sulit untuk tidak melihatnya. Namun, gunung ini terbuat dari jutaan batu ki yang seperti kristal dan banyak senjata, botol pil, dan buku petunjuk tersebar di seluruh gunung. Itu gunung harta karun. Apakah India negara paling berbahaya bagi wanita? Wawasan CNA. Harus mengakui bahwa gunung ini memang pantas menyandang namanya. Bahkan dia tidak pernah menyangka akan melihat kekayaan sebanyak ini terkumpul di satu tempat. Bagaimana aku bisa menyimpan gunung ini di tempat pencuriku? Bahkan semua cincin penyimpanan itu tidak akan cukup. Bahkan jika dengan keajaiban itu cukup, bagaimana mungkin aku bisa menyimpannya di sana? Para penjaga itu tidak akan menungguku selesai. Tiba-tiba menemukan masalah serius. Ruang pencurinya hampir setengah penuh, dan ukurannya hanya 100 meter kubik, dan gunung itu tingginya hampir 600 meter dan lebarnya 300 meter. Mustahil untuk menyembunyikannya di dalam ruang pencurinya, atau dia tidak punya cukup waktu untuk membaginya menjadi bagian-bagian kecil dan menyimpannya dalam koleksi cincin ruangnya. Suasana hatinya yang suram makin suram. Orang itu memainkan kartunya dengan baik, bahkan jika aku punya sarana untuk mengambil gunung harta karun itu,
Aku tidak bisa melakukannya secara instan dan waktu yang aku butuhkan untuk menyelesaikannya bahkan lebih tidak realistis untuk dibeli. S tidak yakin apakah dia bisa mengalahkan semua orang yang melindungi gunung harta karun ini, terutama dalam tersembunyi di balik ketiga raksasa itu. Dengan wajah cemberut, S memasuki radius 500 meter dari gunung harta karun itu, dan dia merasa semakin tidak percaya untuk menyimpan gunung ini sepenuhnya bahkan dalam koleksi cincin penyimpanannya. Ia berjalan berkeliling dan melihat gunung dengan jelas, meskipun orang-orang tidak dapat bergerak, hal itu tidak berlaku baginya karena tidak ada yang dapat melihatnya dalam sembunyi-sembunyi dan ia memiliki mata yang menggetarkan jiwa untuk bergerak bebas tanpa perlu khawatir tentang jebakan. Selama ini dia menggunakan mata yang mengguncang jiwa, dan dia tidak melihat ada yang salah. Pada saat ini ketika dia hendak berjalan di sekitar area tersebut, suara sistem bergema di benaknya. Sama dengan. Target dalam jangkauan. Status pemindaian, mulai secara otomatis. Pindai, selesai. Tanda hubung. Laporan pemindaian target. Total kekayaan bersih, semua 24 obligasi negara dikumpulkan di satu tempat. Keamanan. 1. Jimat penjebak hantu segudang, jimat kelas 2. Apa yang berbeda dengan angka kelahiran di Thailand yang menurun? Wawasan CNA. Durasi, 60 menit. Efek, menjebak makhluk apapun yang berada di bawah inti sungai Ki Emas dan inti sungai Jiwa Emas. Status, nonaktifkan. 1. Susunan mata hantu segudang, susunan kelas 2. Durasi, tergantung pada pasokan energi. Efek, memantau dan mendeteksi makhluk apapun yang berada di bawah inti sungai Ki Emas dan inti sungai Jiwa Emas. Status, aktif. Evaluasi, peluang keberhasilan 0%. Peringatan, harap segera meninggalkan area tersebut karena host sudah diawasi oleh Myriad Ghost IRI. Kemampuan host untuk bersembunyi tidak ada gunanya. Bab 254. Di atas Gunung Harta Karun. Gordon duduk bersila seperti patung, dikelilingi oleh penghalang penyembunyian, tidak ada yang bisa melihatnya atau penghalang itu. Selain itu, dia sepenuhnya berada di titik buta Gunung Harta Karun. Walaupun Gordon tampak sedang bermeditasi, sebenarnya bukan itu yang terjadi. Ia tengah memantau radius 1000 meter di sekitar Gunung Harta Karun itu dengan susunan sihir kuat dari sekte miliknya. Seluruh Gunung Harta Karun ini adalah jebakan besar yang tak terelakkan yang dipasang oleh Gordon, khususnya untuk S. Bagaimana mungkin dia tidak tahu betapa anehnya S dari pertumbuhannya yang mencengangkan dan caranya yang misterius. Bodoh sekali kalau dia meninggalkan umpan ini tanpa asuransi, apalagi membiarkan siapapun mengunjunginya. Gordon menggunakan pengetahuannya dan para perajin rune dari Flame City untuk menciptakan Myriad Ghost IRI ini, sebuah arai kuno yang mudah dibuat dan cukup kuat untuk menembus semua penyamaran dan keterampilan penyembunyian asalkan orang tersebut bukan seorang penggarap inti Sungai Emas yang juga mustahil. Lebih jauh, Gordon juga menciptakan jimat yang kuat untuk langsung menjebak ikan saat ia memakan umpannya. Adapun para rune crafter yang membantunya menciptakan dua harta karun rahasia yang kuat ini, ia tentu saja membunuh mereka semua untuk menjaga rahasia ini. Gordon tahu dia tidak bisa mengambil risiko kebocoran informasi ini, terutama metode jimat, karena jika monster tua itu tahu dia ada di tempatnya dan begitu banyak ikut campur, tidak akan ada yang bisa menyelamatkannya. Mengapa India berjuang menghentikan kekerasan seksual terhadap perempuan? Wawasan CNA. Itulah sebabnya dia mengambil kesempatan ini untuk segera menyelesaikan masalah dengan S dan meninggalkan tempat terkutuk ini sebelum tanah tingkat tinggi itu bisa memasuki tempat ini. Dia akan lama pergi setelah, diam-diam, mereka yang melihatnya sebelum periode aman perbatasan Sky berubah bahkan bisa dimulai. Adapun mengapa dia begitu takut ketahuan oleh pihak kerajaan, hanya dia yang tahu alasannya. Setelah memasang umpan dan perangkap ini, yang harus dilakukan Gordon hanyalah menunggu dan terus membuka matanya. Dia tahu S akan datang seperti pencuri, dan dia juga tahu S tidak akan muncul dalam wujud aslinya, dan hanya S yang memiliki kemampuan seperti itu. Ini juga membuat segalanya jauh lebih mudah baginya karena dia akan langsung waspada oleh susunan mata hantu jika seseorang masuk ke dalam susunan itu dengan metode yang tidak lazim. Setelah itu,
Gordon hanya perlu melihat wajah orang itu, dan dia tahu siapa dia, dan dia pernah melihat es sebelumnya, jadi bukan masalah besar baginya untuk mengenali es. Akan tetapi, bahkan setelah 50 hari, tidak ada jejak es, tetapi Gordon tidak khawatir sedikit pun karena ia tahu es akan datang. Ia hanya harus menunggu dengan sabar, dan jika es tidak muncul, ia sudah menyiapkan rencana lain untuk berjaga-jaga. Meskipun es tidak datang, dia menemukan banyak lalat berkeliaran di sekitar gunung harta karun itu. Yang harus dia lakukan hanyalah memberi perintah untuk membasmi lalat-lalat yang mengganggu itu. Dia sama sekali tidak tertarik pada mereka. Hari ini sama saja seperti hari-hari lainnya, dan Gordon masih belum beranjak dari tempatnya sejak awal rencana ini. Tiba-tiba, mata Gordon terbuka lebar saat sebuah kubus hitam kecil dengan 4 simbol rune emas yang berbeda di keempat sisinya muncul di matanya. Simbol yang menghadapnya tiba-tiba menyala, dan layar transparan menggantikan simbol emas tersebut. Pada layar seukuran telapak tangan itu muncul sesosok tubuh berkerudung panjang dan bermantel hitam panjang, bergerak menuju gunung harta karun seorang diri sambil menjaga jarak dengan orang lain. Mata Gordon berbinar-binar karena kegembiraan sementara bibirnya membentuk senyum sinis. Kau akhirnya memutuskan untuk muncul setelah membuatku menunggu selama ini. Bagaimana aku harus menyapamu? Gumam Gordon dingin. Dia bahkan tidak perlu melihat wajah orang berkerudung ini karena rangkaian mata hantu itu berbunyi dengan waspada seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya yang berarti penyamarannya tidak dapat ditembus dan jika bukan karena keterampilan silumannya yang pas-pasan, dia akan lolos dari deteksi rangkaian mata hantu itu. Filipina pimpinan Marcos berhadapan dengan China di Laut Cina Selatan, apakah konflik sudah di ambang pintu? Wawasan CNA. Gordon tahu dia hanya punya satu kesempatan dengan Myriad Ghost Trapping Talisman, dan dia tidak ingin menggunakannya pada orang yang salah, tetapi dia menjadi lebih yakin setelah dia melihat simbol burung hantu di punggung orang ini. Penyamaran yang bahkan lebih kuat dari seorang penggarap inti Sungai Emas, dia memang menyembunyikan rahasia besar. Sayang sekali, dia hanya menggunakannya untuk pencurian kecil-kecilan dan bermain-main. Mata Gordon berbinar-binar karena keserakahan yang kuat saat dia dengan sabar menunggu es masuk lebih dalam. Gordon melihat setelah orang berkerudung itu hanya berjarak 500 meter dari gunung harta karun, dia melihat sekelilingnya secara diam-diam seolah-olah dia hendak bergerak di ladang kosong itu. Namun, mata Gordon langsung menyipit ketika orang ini langsung berhenti dan berbalik dan mulai berlari seperti hantu seolah-olah nyawanya dipertaruhkan. Gordon tahu ada sesuatu yang tidak beres, dan dia tidak berani menunggu lebih lama lagi dan membalik kubus itu, yang menyalakan simbol lain. Tepat pada saat berikutnya, penghalang hitam langsung muncul dan menutupi area seluas 1000 meter di sekitar gunung harta karun itu seperti kubah. Gordon segera membalik kubus itu lagi dan ketika dia melihat sosok itu berada di dalam penghalang, dia langsung menghela napas lega. Aku hampir membiarkannya lolos, bagaimana dia bisa melihat melalui susunan ini? Baiklah, aku harus bertanya langsung padanya. Gordon berdiri dari tempatnya dan melihat ke arah tertentu sebelum berkata sambil tersenyum dingin. Anakku, lama tak jumpa. Suara Gordon yang menggelegar bergema di kekosongan penghalang, menyadarkan semua orang yang tiba-tiba terjebak di dalam penghalang dari linglung. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Saat S mendengar suara sistem, hanya butuh beberapa saat baginya untuk melihat laporan target yang datang tiba-tiba tanpa dia pedulikan, atau juga tidak butuh waktu lama untuk penyelesaiannya. Akan tetapi, saat S melihat level kedua tindakan pengamanan dan peringatan sistem itu, dia pun segera berbalik dan berlari seraya memacu langkah kilatnya semaksimal mungkin. Dia tahu dia telah ditipu. Bab 255. S tahu ia telah ditipu dan jika ia tidak meninggalkan tempat ini, ia mungkin tidak akan pergi lagi, dan tepat seperti yang dipikirkannya sebuah penghalang tiba-tiba muncul menutup seluruh area seluas 1000 meter di sekitar gunung harta karun itu. Hati S menjadi dingin, dia tahu orang itu telah mengaktifkan jimat tingkat 2 itu. Yang paling mengerikan adalah dia tidak dapat melihat cacat apapun karena ini adalah jimat tingkat 2. Bagaimana mungkin seseorang memiliki RI tingkat 2, dan jimat tingkat 2 seperti ini, bahkan di tanah tingkat tinggi itu mustahil, terutama jimat itu.
Aku bahkan belum pernah mendengarnya sebelumnya dan sekarang seseorang menggunakan tingkat 2 dari awal, dan itu digunakan padaku. Sial, sungguh sial. S mengumpat karena tahu dia melangkah ke dalam perangkap yang tak terelakkan. Itu bukan salahnya karena pengetahuannya tentang tanah tingkat tinggi terbatas dan meskipun dia tahu orang yang dihadapinya bukan berasal dari tanah tingkat tinggi sepenuhnya. Ini adalah musuh pertamanya, yang memiliki banyak pengalaman dan banyak cara ampuh untuk menghadapi para pembudidaya licik seperti dia. S sudah terbiasa melihat rune level rendah sepanjang waktu, dan skillnya juga berada pada level tinggi sebelumnya. Namun sekarang dia akhirnya bertemu seseorang yang dapat membuat jebakan yang jauh lebih kuat dari level skillnya dan menghabisinya. Akan tetapi, jika S tahu Gordon hanya menggunakan arai dan jimat kelas 2 yang paling sederhana karena tidak ada bahan yang tersedia untuk membuat yang kuat, apalagi mereka tidak memiliki batu ki untuk memberi daya pada arai yang mengerikan itu, siapa yang tahu apa yang akan dirasakannya. S tidak tahu betapa beruntungnya dia bisa tumbuh begitu pesat di lingkungan yang aman, ini karena jika dia berada di tanah kerajaan, perjalanannya pasti seperti neraka. Terlebih lagi, dia selalu merasa harta karun kelas itu sangat langka, tetapi dia tidak tahu bahwa dia hanyalah seekor harimau yang hidup di dunia kambing selama ini. Sekarang dia akhirnya bertemu dengan seekor harimau lain yang bersayap. S hendak menggunakan serangan terkuatnya untuk mengalahkan penghalang tersebut ketika dia mendengar suara gemuruh memanggil namanya. Anakku, S, lama tak jumpa. Matanya langsung menyipit saat mendengar nama aslinya karena setahu dia, namanya hanya diketahui oleh dua orang yang dia sayangi, Eva dan Alina, dan selain mereka, semua orang yang mengetahui namanya sudah meninggal atau hilang, seperti kedua orang tuanya. Lagi pula, namanya sangat langka sehingga orang ini pun tidak bisa menganggapnya sebagai orang lain. Akan tetapi, sekarang menjadi lebih penting baginya untuk melarikan diri dari tempat ini karena orang itu tahu namanya, yang juga berarti dia mungkin mengenalnya dari tanah tingkat rendah. Pedang hitam sudah ada di tangannya saat dia mengacungkannya dengan kilat putus asa dan mengarahkannya ke penghalang hitam. Bang! Suara yang memekakkan telinga bercampur gemuruh petir dan logam bergema di kekosongan itu. Wajah S semakin muram karena penghalang itu bahkan tidak tergores oleh petir keputusasaannya. Ekspresinya jelek karena dia tahu betapa kuatnya elemen ki miliknya, dan itu bahkan tidak meninggalkan goresan sedikit pun pada penghalang ini. Jadi, ini jimat tingkat 2, ya. Suasana hati S sesuram mungkin. Mengesankan sekali, aku tidak pernah menyangka kau akan membangkitkan elemen petir, itu sangat langka bahkan di daratan biru. Suara yang sama terdengar lagi dengan sedikit keterkejutan. S akhirnya berbalik karena dia tahu satu-satunya cara untuk meninggalkan tempat ini adalah menunggu selama 1 jam, yang hampir mustahil, atau menghancurkan jimat yang jelas-jelas ada di tangan orang ini. Apa yang terjadi? Mengapa penghalang itu muncul entah dari mana? Tiba-tiba seseorang bertanya dengan suara keras. Kau pikir kami tahu? Tanyakan saja pada suara ini. Seseorang mencibir. Aku ingin penjelasan dari 3 raksasa, aku adalah Adipati Raja Palu Emas. Seseorang berjubah emas juga berbicara saat dia menyatakan statusnya. Orang-orang ini tidak melihat S sejak dia masih dalam mode siluman, mereka juga tidak dapat menemukan Gordon, jadi mereka mulai mencari 3 raksasa. Ada hampir 500 orang yang terjebak di dalam penghalang gelap ini bersama S, dan mereka semua berasal dari kekuatan yang berbeda di tanah tingkat menengah. Mereka hanya ada di sana untuk melihat gunung harta karun legendaris, tetapi siapa yang mengira mereka sangat tidak beruntung memilih waktu seperti ini untuk berkunjung. Orang-orang di luar penghalang juga sama bingungnya dengan mereka yang ada di dalam karena dari luar orang bisa melihat ke dalam penghalang gelap yang transparan, tetapi mereka tidak bisa masuk dan hanya bisa melihat apa yang terjadi. Namun, mereka tidak bisa mendengarkan apapun seperti mereka yang ada di dalam. Singkirkan lalat-lalat ini. Suara Gordon yang menyebalkan terdengar lagi, dengan sedikit niat membunuh. Hati semua orang menjadi dingin ketika mereka mendengar ini, mereka tahu ada sesuatu yang salah. Apa yang kau coba? Sebelum orang ini sempat menyelesaikan kalimatnya, seseorang berpakaian hitam muncul di belakangnya seperti hantu dan menggorok lehernya. Anda, tunggu, tolong ampuni anakku. Banyak suara penuh janji dan keputusasaan bergema dalam kekosongan itu,
tetapi para pembunuh dari Nightmare Ghost itu bagaikan patung tanpa emosi saat mereka membunuh semua orang seperti mereka membunuh ayam. Mereka membunuh semua orang. Seseorang di luar penghalang berseru dengan suara penuh kengerian. Semua orang merasakan hawa dingin menjalar di tulang belakang mereka saat mereka melihat ke dalam penghalang yang telah berubah menjadi rumah jagal. Orang-orang itu bahkan mulai berbalik dan melarikan diri tanpa henti. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi mereka tahu jika para pembunuh itu memutuskan untuk mengejar mereka, mereka bahkan tidak akan mempunyai kesempatan untuk membalas. Seluruh area menjadi sepi karena semua orang berlarian menyelamatkan diri, tetapi target para pembunuh itu adalah satu-satunya orang yang berada di dalam penghalang karena mereka juga tidak dapat meninggalkan penghalang itu. S menatap si penjagal dengan cemberut yang dalam, dia tidak bergerak dari posisinya untuk menyelamatkan orang-orang itu karena dia tahu, tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan mereka. Dia menatap dingin ke arah puncak Gunung Harta Karun, di mana dia samar-samar bisa melihat siluet seseorang. Dia tahu bahwa orang ini adalah pemilik seluruh perangkap Gunung Harta Karun ini dan juga mengenalnya. S akhirnya keluar dari mode siluman dan bertanya, "Siapa kamu?" Bab 256. Siapa kamu? S bertanya dengan tegas sementara dia terus mencari peluang apapun untuk memanfaatkan dan lolos dari kesulitan ini. Dia tahu kali ini dia harus bermain dengan hati-hati, atau dia mungkin tidak tahu bagaimana dia akan mati. Karena pihak lain tidak berniat menyerang, dia lebih senang membuang-buang waktu. Walaupun suaranya tidak keras, namun kedengarannya keras, karena daerah itu sunyi senyap setelah mereka membunuh orang-orang itu. Semua pembunuh itu juga sudah selesai membunuh musuh-musuh kecil itu, dan mereka melihat ke arah sosok berkerudung itu, yang memancarkan perasaan khawatir yang misterius. Mereka tahu ini adalah pencuri terkenal, Sky Stealer, dan mereka akhirnya menjebaknya. Semakin banyak orang muncul seperti beberapa orang kuat dari Pale Flame dan Biskaling. Mereka tidak bisa tidak melirik pencuri yang telah memusuhi mereka begitu lama. Di tengah-tengah orang-orang kuat itu ada 7 orang lagi yang bukan berasal dari 3 raksasa. Itu adalah keluarga emas yang telah berlindung di sini ketika mereka menyumbangkan harta mereka. Dan mereka merasa itu adalah keputusan yang tepat setelah melihat pencuri itu terperangkap dengan mudah. Bagaimana kau bisa melupakan orang yang memberitahumu tentang kesejahteraan orang tuamu, dan kau membunuhnya tanpa ampun setelah itu? Nada suara Gordon terdengar sedikit mengejek. Jantung S langsung berdegup kencang saat mendengar tentang kedua orang tuanya, pikirannya langsung tertuju pada orang yang telah dibunuhnya bertahun-tahun lalu. Bagaimana mungkin dia bisa melupakan orang yang merupakan penguasa kota River Flower City dan klon kultivasi dari ahli alam manifestasi jiwa Ki menurut sistem kakao tubuh asli Matis. Suara S dipenuhi dengan rasa khawatir dan gentar. Dia akhirnya mengerti betapa besar masalah yang dia hadapi saat ini. Meskipun dia tidak pernah melupakan ancaman yang membayangi dari seorang kultivator manifestasi jiwa Ki, dia tidak pernah mengira orang ini akan begitu banyak akal dan mematikan. Lebih jauh lagi, setelah bertahun-tahun seiring berjalannya waktu, dia hampir mengabaikan kemungkinan kedatangannya. Sekarang, karena kelalaiannya, dia langsung terjerumus ke dalam perangkap yang dibuat oleh makhluk mengerikan. Nah, siapa yang bisa menyalahkan S? Karena dia juga putus asa karena misi sistem dan pengetahuannya yang samar tentang tanah kerajaan. Mata Gordon menyipit saat bertanya dengan sedikit rasa ingin tahu, bagaimana kamu tahu itu klon? Teknik kultivasinya sangat istimewa dan semua klon kultivasi yang diciptakannya adalah makhluk hidup, bukan klon sembarangan, tidak ada seorang pun yang bisa memastikan apakah mereka klon, bahkan jika monster-monster tua dari sekte itu memandang klon-klon itu, apalagi bocah nakal dari tanah terkutuk ini. Lihat, klon seniorlah yang menyerangku lebih dulu. Dan aku tidak tahu bahwa itu adalah klon kultivator manifestasi jiwa Ki sampai aku membunuhnya. Aku hanya seorang pencuri dan aku tidak punya apapun yang berguna untuk seorang ahli seperti senior, jadi mengapa kau tidak memaafkan pencuri kecil sepertiku? S mencoba berbicara dengan orang ini secara masuk akal, dia tidak berani meremehkannya lagi, dan melarikan diri di depan ahli manifestasi jiwa Ki bukanlah pilihan lagi. Akan tetapi, orang-orang yang mendengarkan percakapan mereka hampir pingsan karena takut saat mendengar,
penggarap alam manifestasi jiwa Qi, alam ini merupakan legenda sejati di bawah tanah kerajaan dan tak seorang pun pernah berhasil menembus alam ini dalam sejarah dataran tinggi. Jika orang yang mengendalikan formasi kuat ini adalah seorang ahli manifestasi jiwa Qi, maka ini berarti dia berasal dari sebuah sekte. Kemungkinan ini saja sudah membuat jantung mereka berdebar kencang. Kalau mereka bisa tertarik dengan ahlinya, mereka bisa langsung jatuh hati ke surga. Namun, ada satu orang yang tidak memiliki pemikiran ini saat ini. Di samping Golden King berdiri seorang gadis cantik berambut pirang, dia adalah Delis. Dulce hidup dalam ketakutan terus-menerus setelah es muncul di tanah tingkat menengah dan membuat keributan sesekali. Ketakutan ini berubah menjadi mimpi buruk abadinya ketika dia mendengar, dia bahkan berhasil melarikan diri hidup-hidup dari hutan kabut tanah, dan dia akan datang ke rumahnya. Dia hampir gila karena ketakutan dan pada setiap orang, dia melihat anak laki-laki yang dikelilingi asap suram, persis seperti hari ketika dia mengatakan akan menghancurkan kerajaannya. Ia baru merasa aman setelah ayahnya tinggal di tempat ini yang dikelilingi oleh para penguasa tanah tingkat menengah, dan saat es tertangkap, ia merasa gunung besar terangkat dari hatinya. Begitu pula, ia bahkan ingin mengejek es karena masih menjadi seekor semut. Akan tetapi, setelah ia mendengar kata, Matis wajahnya langsung pucat pasi bagaikan hantu karena ia tahu siapa Matis. Bagaimana mungkin ia bisa melupakan tuan kota yang melarikan diri bersama setan kecil itu hari itu? Tidak, pasti orang lain, ya, itu lebih mirip aku. Itu pasti, Dahlia mulai bergumam gila-gilaan seperti kaset rusak. Golden King juga terkejut karena dia telah membaca laporan tentang masa lalu es berkali-kali dan bagaimana dia bertemu dengan putrinya setelah dia meroket. Setelah mendengar putrinya bergumam, dia merasa seluruh tubuhnya berada di danau es yang dalam. Kalau dia tahu putrinya telah menyinggung seseorang dari tanah kerajaan dan orang itu juga seorang ahli alam manifestasi jiwa Qi yang sangat besar, dia pasti sudah membunuhnya sejak lama dan bersembunyi bersama keluarganya dan tidak pernah melihat cahaya hari. Tetapi sekarang, dia telah menyerahkan dirinya tepat ke tangan orang lain dan akhirnya mengerti mengapa orang-orang dari 3 raksasa itu malah menyarankan untuk memberinya suaka di sini. Kita tamat. Dengan mata lesu, pikiran ini muncul di benaknya dan bahkan fans tidak lebih baik dari kakaknya. Dia bahkan lebih buruk, dia kehilangan kesadarannya hanya karena takut akan kematian yang mendekat. Adapun untuk lolos hidup-hidup, siapa yang bisa lolos dari alam manifestasi jiwa Qi raksasa? Gordon bahkan tidak melihat ke arah keluarga emas yang panik dan hanya terkekeh saat es berkomentar. Baiklah, aku biarkan kau pergi karena aku tidak ingin para hama dari White Crown mencari masalah denganku setelah kematianmu. Tetapi hanya setelah kau membiarkanku menggunakan Soul Search padamu. Bab 257. Baiklah, aku biarkan kau pergi karena aku tidak ingin para hama dari White Crown mencari masalah denganku setelah kematianmu. Tetapi hanya setelah kau membiarkanku menggunakan Soul Search padamu. Gordon tersenyum ambigu saat menyatakan kondisinya. Setelah pencarian jiwa, kau akan berubah menjadi orang terbelakang. Jadi wajar saja kalau aku membiarkanmu pergi dan menjalani kehidupan yang lebih buruk dari kematian. Ini akan menjadi hukumanmu karena telah menghancurkan klon kultivasiku. Gordon berpikir jahat tanpa menunjukkannya di wajahnya. Pencarian jiwa adalah teknik investigasi khusus yang dapat digunakan siapa saja setelah mencapai ranah Qi jiwa atau embrio jiwa. Teknik ini dapat mengekstraksi memori orang lain secara paksa, terlepas dari apakah orang lain menyukainya atau tidak. Tetapi, ekstraksi memori secara paksa ini dapat menyebabkan kerusakan besar pada pikiran orang lain dan akibatnya, korbannya akan menjadi terbelakang atau bahkan mati dengan menyakitkan. Itulah sebabnya pencarian jiwa dilarang oleh semua ras. Pencarian jiwa hanya dapat digunakan pada penjahat yang sangat kejam atau sebagai pilihan terakhir. Namun, aturan ini hanya berlaku untuk tidak menggunakan pencarian jiwa secara terbuka, dan selama tidak ada yang meninggalkan bukti, mereka dapat menggunakannya pada siapapun. Gordon menilai, S tidak tahu tentang Soul Search dan terornya, karena itulah ia mengajukan syarat ini sebagai tindakan belas kasihan di hadapannya. Sejak awal, ia memang berencana menggunakan Soul Search pada S.
Dia tidak akan percaya bahkan jika S mengatakan yang sebenarnya, dia ingin melihat sendiri ingatannya, sehingga dia dapat mengetahui tentang rahasia yang ditinggalkan orang tuanya padanya, yang membantunya tumbuh pesat dan bahkan White Crown pun mengincarnya. Namun, Gordon tahu S punya banyak trik tersembunyi. Meskipun S tidak mengancamnya, Gordon tidak ingin secara tidak sengaja membunuh S atau mendorongnya ke ambang kematian. Akan menjadi kerugian besar jika S mati sebelum dia mendapatkan rahasianya. Itulah sebabnya dia berencana untuk memberikan identitas aslinya sejak awal untuk mengintimidasi S. Tetapi dia tidak pernah menyangka S sudah mengetahui tentang klon kultivasi itu dan bahkan mengira dia adalah tubuh aslinya sebagai kesalahpahaman. Segala sesuatunya ternyata lebih baik dari yang dibayangkannya, dan itulah mengapa dia bertindak cepat dan berpura-pura terintimidasi oleh White Crown serta mengemukakan pencarian jiwa seolah-olah itu adalah sesuatu yang sepele. Selama S setuju untuk mencari jiwa, dia akan memperoleh semua yang dia butuhkan dan meninggalkan S untuk hidup seperti orang gila selama sisa hidupnya. S sedang berpikir keras, berdiri di tempatnya, semua orang menunggu jawabannya. Mereka semua tahu dia tidak bisa melarikan diri dari seseorang dari tanah kerajaan. Namun beberapa di antara mereka mengerutkan kening ketika mendengar Gordon berencana menyelamatkan S setelah melakukan pencarian jiwa misterius ini padanya. Terutama keluarga Golden, ekspresi mereka mengerikan dan pucat. Mereka tahu Gordon menipu mereka, dan mereka akan mati dengan cara apapun. Bahkan jika Gordon tidak mengambil tindakan apapun terhadap mereka, S tidak akan membiarkannya hidup-hidup kali ini. Namun, tidak ada yang berani bersuara, masalah ini sudah di luar jangkauan mereka, dan mereka semua terperangkap dalam lapisan Gordon sekarang. Hidup atau mati mereka bergantung pada kemauan Gordon sekarang. Gordon juga tidak terburu-buru mendekati S, karena dia menatapnya dengan dingin. Dia tahu semuanya berada di bawah kendalinya dan dia akan mencari S dengan cara apapun yang terjadi. Dia hanya ingin mengakhirinya dengan mudah. Adapun orang lain yang menonton semua ini, dia sudah menganggap mereka sebagai mayat sejak lama. S akhirnya berbicara dengan nada ragu-ragu, "Baiklah, senior boleh menggunakan pencarian jiwa ini, tetapi kau harus memberikanku gunung harta karun itu terlebih dahulu. Aku tahu seseorang seperti status senior tidak mempertimbangkan barang-barang bekas, harta karun, sama sekali. Kau hanya butuh aku, dan jika kau tidak setuju dengan syarat ini, aku akan langsung menghancurkan diriku sendiri." Dia tersenyum masam. Gordon sedikit mengernyit, mendengar kondisi dan ancaman S. Meskipun S benar, ia hanya mempertimbangkan harta karun, potongan-potongan, dan batu biasa. Namun, permintaan serakah S membuatnya bingung, dan ia bahkan ingin bunuh diri karena harta karun. Apa yang sedang dilakukan bocah nakal ini? Bahkan dalam keadaan seperti ini, dia masih memikirkan harta karun. Apakah harta karun lebih penting daripada nyawamu? Akan tetapi, sebelum ia dapat menyelidiki niat S yang sebenarnya, sebuah suara melengking memohon terdengar dalam kekosongan yang hening. "Tuan, Anda harus membunuhnya, Anda tidak dapat membiarkannya lolos. Bagaimana jika dia mengejar Anda saat dia menjadi sekuat Anda?" Semua orang memandang ke arah orang pemberani ini, yang berani berbicara seberani itu di depan seorang pejabat negeri kerajaan. Gordon dan S juga melihat ke arah itu, terutama S, matanya tiba-tiba memancarkan niat membunuh ketika dia mendengar suara ini. Bagaimana dia bisa melupakan suara ini? Bahkan jika dia melupakan semuanya dia tidak akan pernah melupakan suara yang penuh kebencian ini. Semua orang melihat seorang gadis berambut pirang dengan mata merah dan wajah bengkok yang dipenuhi kebencian dan kegilaan, menatap S seperti ingin memakannya hidup-hidup. Siapa lagi kalau bukan Dulce? "Ho, lihat apa yang kita miliki di sini. Aku hampir lupa, kaulah yang menyiksa klonku dan bahkan meracuninya. Lalu kau menghancurkan keluarga dan kotanya juga. Kau bahkan lebih bersalah daripada si anjing kecil S, dan sekarang kau bahkan berani mengganggu urusanku." Suara Gordon berubah dingin, "Jadi, katakan padaku bagaimana kau ingin mati. Raja Emas, Ratu Emas, Putra Mahkota, Pangeran Kedua, Putri Kelima, dan fans yang baru saja sadar kembali." Semua orang di keluarga Emas gemetar seperti dedaunan ketika tatapan dingin Gordon mendarat pada mereka. Namun,
Dulce sudah kehilangan akal sehatnya di bawah kematian yang terhambat setelah mengetahui identitas asli Gordon. Dia tahu bahwa dia akan hancur hari ini dan jatuh ke jurang keputusasaan dan pikirannya akhirnya tidak dapat menerimanya, dan dia kehilangan keinginan untuk hidup. Dulce berteriak dengan sangat mengerikan sambil mengarahkan jarinya yang gemetar ke arah es. Bunuh dia dulu, atau dia akan memburumu seperti aku. Dia akan menghancurkan hidupmu dan membuatnya seperti neraka. Jangan membuat kesalahan yang sama seperti yang kulakukan terakhir kali. Dia mempermainkanmu. Bunuh dia sebelum dia melarikan diri seperti sebelumnya. Bab 258. Bunuh dia dulu, atau dia akan memburumu seperti aku. Dia akan menghancurkan hidupmu dan membuatnya seperti neraka. Jangan membuat kesalahan yang sama seperti yang kulakukan terakhir kali. Dia mempermainkanmu. Bunuh dia sebelum dia melarikan diri, seperti sebelumnya. Dulce tiba-tiba tertawa, hahaha, hahaha. Kau akan menjadi sepertiku, hahaha, jika kau tidak membunuhnya. Golden King pucat pasi seperti hantu, dia tidak tahan lagi saat dia mengacungkan tinjunya dalam cahaya keemasan dan meninju kepala Dulce yang tertawa terbahak-bahak. Jauh di matanya ada kesedihan yang mendalam saat dia melihat putri yang sangat cerdas ini yang telah berubah menjadi orang yang sangat terbelakang. Siapa yang menyuruhmu bergerak? Suara dingin Gordon menggelegar bagai guntur di seluruh area, ada aura penindasan yang bercampur dalam suaranya, pikiran semua orang bergetar setelah mendengarnya. Ki emas Raja Emas pun hancur karena suara Gordon, dia pun langsung terjatuh ke tanah dan memuntahkan darah. Mata semua orang dipenuhi rasa ngeri dan takut, terutama Raja Emas. Mereka semua melihat bahwa suara Gordon saja sudah cukup untuk membuat Raja Emas di alam sungai Ki Puncak memuntahkan darah dan menghancurkan serangannya. Jika sebelumnya mereka sempat meragukan identitas Gordon, kini semuanya sirna dan berubah menjadi ketakutan yang amat sangat. Maafkan hamba, tuanku. Pinta Raja Emas lemah, ia tak berani bergerak dari posisi berlututnya. Hahaha, kau lihat ini, bahkan ayahku ingin membunuhku sekarang. Kau akan menjadi sepertiku jika dia hidup, hahaha, Dulce terus tertawa terbahak-bahak. Kali ini tidak ada yang berani bertindak dan membiarkannya, tetapi ada rasa kasihan di mata semua orang melihat kondisi Dulce. Dia telah kehilangan keinginan untuk hidup dan menjadi seperti bangkai berjalan. Gordon berpura-pura tidak peduli dengan kata-kata Dulce yang mengejek dan hanya mencibir dengan nada menghina. Karena kau sudah kehilangan keinginan untuk hidup, akan lebih baik jika aku membunuhmu. Bagaimana menurutmu, bocah kecil es? Dia menatap es dengan penuh minat, dia tahu dendam antara Dulce dan es jauh lebih dalam daripada dendamnya. Es menatap Deja Vu yang tertawa terbahak-bahak dengan niat membunuh, melihat penampilannya yang aneh. Dia tidak bisa tidak mengingat hari hujan ketika dia hanya tertawa seperti itu dan hampir kehilangan dirinya sendiri. Seperti yang dikatakan senior, akan lebih baik jika aku membunuhnya. Aku akan membiarkan senior memutuskan apa yang harus kulakukan dengan wanita gila ini. Es berkata dengan tenang sambil mendesah dalam, ini mungkin balas dendam terbaik yang bisa kulakukan untuk semua orang tak berdosa itu. Bagus. Dia akan hidup seperti ini sendirian selama sisa hidupnya yang menyedihkan. Gordon mengangguk dengan ekspresi senang, semuanya berjalan sesuai keinginannya. Bahkan es bersikap patuh dan penuh hormat. Gordon mengarahkan jarinya ke arah Dulce yang gila dan seberkas warna merah melintas di dahinya dan dia langsung kehilangan ketenangannya, tetapi sebuah kata merah muncul di dahinya, budak. Mata es menyipit saat dia melihat tanda budak di dahi Dulce. Tetapi dia tidak berbicara. Bagus, sekarang dia tidak akan mati meskipun dia menginginkannya. Gordon menganggukkan kepalanya dengan puas dan kembali menatap es. Sekarang, masalah ini sudah selesai, mari kita selesaikan masalahmu juga. Jantung es berdebar kencang ketika dia berpikir, apakah dia melihatnya? Baiklah, kau boleh mengambil gunung harta karun ini, tapi aku akan membaginya menjadi 10 bagian dan memberimu 2 bagian sebelum dan sesudah kau patuh. Kau bisa mendapatkan 8 bagian lainnya setelah pencarian jiwa. Ini tidak bisa dinegosiasikan, jika kau ingin mati, mati saja. Aku masih punya cara lain untuk mendapatkan apa yang kuinginkan. Gordon menyatakan dengan tegas. Dia sama sekali tidak mempercayai es. Jadi,
dia menyelidiki niatnya yang sebenarnya. Jika S merencanakan sesuatu dengan gunung harta karun ini, dia tidak akan membiarkannya terjadi. Meskipun akan merepotkan jika S menghancurkan dirinya sendiri, Gordon masih dapat mencari jiwanya, tetapi tidak akan seefektif jika dilakukan pada orang yang masih hidup. Namun, yang membuat Gordon heran, S segera menyetujuinya. Baiklah, aku akan mengambil 2 bagian dulu, tapi bagian-bagian itu harus berada di seluruh gunung harta karun, bukan hanya di satu tempat. Kata S dengan tenang. Kini, Gordon merasa bingung, apa yang sebenarnya terjadi. Apakah ini benar-benar hanya tentang harta karun? Namun dia tidak bisa begitu saja menarik kembali kata-katanya, namun dia juga tidak akan memberikan jalan bagi S, karena kamu sudah meminta ini. Aku akan menambahkan sedikit syarat, aku ingin memeriksa cincin penyimpananmu juga, jika tidak ada yang menarik aku akan mengembalikannya. Gordon ingin memeriksa cincin penyimpanan S, salah satu alasannya adalah untuk memeriksa apakah White Crown sedang mencari sesuatu di dalam cincin penyimpanannya, dan jika ada, S tidak akan pernah memberikannya dan ini juga membuat segalanya lebih mudah baginya. Ini berarti bahkan tanpa ingatan S, dia masih memiliki rahasianya. Adapun alasan kedua, jika S memberikan cincin penyimpanannya, ini berarti S tidak punya tipu daya dan dia hanya serakah. Namun, ini juga akan membuat hidup S lebih berharga karena rahasia itu akan terungkap dan hanya S yang memiliki informasi tentangnya. Dia tidak dapat membunuh S saat itu, dan ini membuat semuanya menjadi rumit. Gordon mengharapkan yang pertama karena itu akan membuat segalanya jauh lebih mudah dan bahkan jika S membalas dendam atau melakukan suatu tipu daya, dia tidak akan ragu untuk menghabisinya, tetapi jika ternyata yang kedua, dia mungkin akan kehilangan segalanya jika S mati, dan dia tidak mendapatkan kenangan penting itu. Aku setuju dengan syarat ini juga. S menyetujuinya tanpa ragu lagi. Hal ini membuat Gordon semakin bingung, kalau rahasia lisan itu, apa itu teknik, keterampilan, seni? Tidak, mereka berdua tidak akan mendapat banyak masalah jika itu hanya rahasia lisan. Tunggu, apakah dia menyembunyikan benda itu di suatu tempat sebelum datang ke sini? Semakin Gordon berpikir, semakin bingung dan ragu dirinya. Ia tidak pernah menyangka segalanya akan menjadi begitu rumit. Pertama, mari kita lihat apakah kamu memiliki keterampilan untuk bernegosiasi denganku atau tidak. Gordon akhirnya bergerak. Bab 259. Pertama, mari kita lihat apakah kamu memiliki keterampilan untuk bernegosiasi denganku atau tidak. Gordon akhirnya bergerak. Sebelumnya, Gordon mengira semuanya berjalan lancar dan ini bisa berakhir tanpa dia menggunakan kekerasan. Namun seiring berjalannya waktu, dia akhirnya mengerti bahwa S tidak sesederhana kelihatannya, dia punya sesuatu yang disembunyikan. Gordon bukan orang bodoh, dan dia punya banyak pengalaman dalam hidup, dia tahu kapan seseorang berniat jahat dan S pasti berniat jahat. Itulah sebabnya dia ingin benar-benar mengejutkan S dan mencoba menaklukkannya. Jika dia berhasil, semua drama ini akan berakhir, tetapi jika tidak, dia harus mengevaluasi S lagi dan mungkin harus ikut bermain bersamanya. Tetapi satu hal yang Gordon yakini sepenuhnya adalah S tidak dapat melarikan diri hari ini. Tidak peduli tipuan apapun yang dilakukannya. Ketika S melihat bayangan Gordon tiba-tiba menghilang dari puncak gunung harta karun, dia tahu Gordon akan mendorongnya. Dia sudah lama meramalkan skenario ini, dia tahu monster tua seperti Gordon tidak akan mudah dipermainkannya. Dia harus menunjukkan kekuatannya terlebih dahulu. Dia telah lama mengetahui bahwa Gordon tidak berada pada tahap manifestasi jiwa Ki karena dia tidak memiliki kekuatan untuk melihat melalui ahli tahap manifestasi jiwa Ki, tetapi dari Gordon, dia merasakan fluktuasi Ki yang tersembunyi dengan baik dari seorang kultivator inti sungai Ki dan langsung menebak bahwa ini adalah salah satu klon Gordon. Itulah sebabnya dia mengubah rencananya sepenuhnya. Akan tetapi, bahkan S sangat meremehkan kehebatan Gordon. Dalam 3 detik Gordon telah menempuh jarak hampir 1000 meter dan S baru menemukannya ketika dia hanya berjarak 5 meter darinya. Jantung S berdebar kencang saat melihat Gordon tengah memegang pedang yang diacungkan Ki Abu-Abu. Dia tiba-tiba merasakan aura yang familiar dari Ki Abu-Abu ini, tetapi dia tidak punya waktu untuk memikirkannya.
Dia segera menggunakan jurus salah persepsi itu secara maksimal. Dia tidak tahu apakah Gordon bisa melihat lewat keterampilan gerakan ini, tetapi dia harus mencobanya, atau dia akan jatuh ke dalam cengkeraman Gordon. Hal yang paling ditakutkan Es terjadi. Gordon tampaknya sepenuhnya kebal terhadap kemampuan pergerakannya dan tebasan ke bahunya tanpa rasa terpesona. Garden merasakan sensasi aneh, namun levelnya yang sebenarnya terlalu tinggi, dan itu tidak cukup untuk menyerangnya. Dia langsung menebas ke arah lengan Es untuk memotongnya. Es merasakan bulu kuduknya berdiri saat ki abu-abu itu hendak menghantam seluruh lengannya. Tiba-tiba sebuah kertas hitam muncul di tangannya dan ia segera menggunakannya sebagai perisai. Ledakan. Suara logam yang saling beradu terdengar memekakkan telinga di area tersebut. Tanah di sekitarnya berhamburan kemana-mana karena kekuatan yang tersisa. Gordon tercengang. Dia tentu saja melihat Es menggunakan perisai berbentuk seperti halaman hitam di saat-saat terakhir. Dia hanya berpikir itu hanya upaya terakhir, tetapi halaman ini benar-benar memblokir serangannya. Dia tahu betapa kuatnya ki abu-abu ini. Bahkan seorang kultivator jiwa ki pun akan kesulitan menghalanginya seperti ini, tapi halaman hitam ini sepenuhnya menyerap serangan itu. Harta karun apakah ini? Mata Gordon bersinar karena ketertarikan dan keinginan. Karena senior tidak mau menepati janjinya, aku harus menghancurkan semua yang ada padaku dan diriku sendiri. Suara Es yang penuh tekad dan ketegasan terdengar dari balik kertas hitam itu. Lakukan saja. Kurasa kau tak akan bisa menghancurkan benda di tanganmu itu, dan benda itu juga tampaknya adalah milikmu yang paling berharga. Aku mendapatkannya dari mayatmu. Gordon mencibir dengan nada mengejek. Dia sepenuhnya yakin bahwa halaman hitam ini adalah harta karun yang dicari White Crown dan diberikan kepada Es oleh orang tuanya untuk diamankan. Dia tidak dapat melihatnya meskipun dengan indera bela dirinya yang kuat. Ini benar-benar meyakinkannya. Bibir Es tiba-tiba terangkat membentuk senyum dingin namun mengejek. Apa kau yakin bisa mendapatkan ini setelah aku mati? Apa senior tidak mendengar tentang harta karun khusus? Berhentilah menggertak dan matilah. Gordon bahkan tidak menunggu untuk meraih kertas hitam itu dan menyerang dengan sekuat tenaga. Kali ini dia bahkan lebih cepat dan lebih kejam, langsung mengincar nyawa Es. Akan tetapi, Es sudah siap. Refleksnya sangat hebat dan ia berhasil melindungi lehernya di saat-saat terakhir, tetapi ki abu-abu masih mengganggu lehernya dan darah langsung menetes. Dasar orang tua pikun, kau pikir aku bercanda? Es sangat marah dan takut melihat orang tua ini akan menyerang lagi. Halaman hitam itu langsung lenyap dari tangannya, dan dia melemparkan cincin penyimpanannya ke arah Gordon. Gordon tentu saja heran melihat tindakan aneh Es dan cincin penyimpanan yang datang ke arahnya dan berhenti di tengah jalan, tetapi dia tidak langsung menangkapnya dan membentuk tangan Ki untuk menangkapnya. Setelah memastikan itu benar-benar baik-baik saja dan hanya cincin penyimpanan tanpa tanda Ki, dia melihat ke arah Es, menunggu penjelasannya. Lihat sendiri apakah Heavenly Blackness Wortending Technique Slate ada di sana. Aku tidak membawa cincin penyimpanan apapun. Kau bahkan dapat memeriksa dengan indera bela dirimu dan cincin itu terbuka. Es dengan cepat menyusun beberapa nama omong kosong untuk memberikan halaman 09 dan menjelaskan alasan di balik tindakannya. Batu tulis teknik pengakhiran dunia kekosongan surgawi. Gordon dengan cepat asyik mendengar nama yang mengejutkan ini dan buru-buru memeriksa cincin penyimpanan yang baru saja diterimanya dari Es. Namun, ekspresinya berubah jelek saat dia tidak melihat Heavenly Blackness Wortending Technique Slate di dalam cincin penyimpanan. Matanya berubah tajam seperti pisau saat dia menggunakan indera bela dirinya untuk memindai tubuh Es. Semakin cermat dia mengamati, semakin ekspresinya mulai tenggelam karena Es tidak memiliki cincin penyimpanan lain yang tersembunyi di tubuhnya maupun batu tulis teknik penutup dunia kekosongan surgawi, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Es yang sedang menyeringai padanya. Saat Es melihat wajah Gordon yang muram, ia tahu ikan itu telah memakan umpan dan menyeringai dalam hati. Lihat bagaimana aku mempermainkanmu sampai mati, kambing tua. Bab 260. Gordon menatap Es dengan dingin dan bertanya dengan tegas, jelaskan. Jadi, akhirnya kau memutuskan untuk ngobrol, orang tua. Es menyeringai mengejek. Es sama sekali tidak khawatir dengan tatapan dingin Gordon lagi.
Dia tahu rencananya untuk menipu Gordon telah berhasil. Jaga mulutmu. Aura Gordon langsung meningkat saat melihat sikap S yang tidak peduli, dan dia bahkan berani memanggilnya, Pak Tua, sekarang, alih-alih, senior. Tapi dia tidak menyerang, dia tahu ada sesuatu yang salah setelah melihat cincin penyimpanan dan bersih. Analisis mendalam mengenai isu-isu yang berdampak pada Asia dan dunia, wawasan-wawasan CNA. Kartu as. Baiklah, jadi begini masalahnya, senyum S tidak hilang sama sekali saat dia berkata, tebakanmu benar, orang tuaku meninggalkan, Heavenly Blameless Wordtending Technique Slate, untukku saat aku masih kecil. Aku baru mengetahuinya saat aku berusia 12 tahun karena itu ada di dalam lautan pengetahuanku. Aku juga menerima beberapa ingatan tentang teknik dan keterampilan kultivasi yang saat ini aku gunakan meskipun memiliki Heavenly Blameless Wordtending Technique Slate. Tahukah kau mengapa? Ketertarikan Gordon langsung muncul saat mendengar hal ini, dia bukan seseorang dari tanah terkutuk ini, dan dia tahu memang ada cara misterius untuk menyembunyikan harta karun unik di dalam tubuh seseorang atau menanamkan teknik dan keterampilan untuk jangka waktu tertentu. Mengapa kau mengolah teknik kultivasi lain, jika kau memiliki batu tulis teknik pengakhiran dunia kekosongan surgawi? Itulah yang ingin ia ketahui sekarang karena ia tahu S tidak punya alasan untuk berbohong padanya, dan ia juga tidak bisa lepas dari cengkeramannya. Kau lihat, orang tua, teknik akhir dunia kekosongan surgawi hanya dapat dikultivasikan ketika seseorang menyelesaikan setengah dari perjalanan kultivasinya. Dengan kata lain, teknik ini hanya dapat dipelajari setelah seseorang memasuki alam manifestasi jiwaki. Hal yang paling menakjubkan tentang teknik ini adalah kau dapat berkultivasi di jalur jiwa dari setengah perjalanan kultivasi terakhir, artinya langsung ke alam. Suara S dipenuhi dengan gairah dan kerinduan pada akhirnya. Napas Gordon menjadi sesak saat mendengar rahasia yang mustahil dipercaya ini, dan matanya bersinar dengan keserakahan yang kuat. Tidak heran, itulah sebabnya mahkota putih datang ke tempat seperti ini untuk mengejar mereka berdua. Jadi, itu karena teknik yang menantang surga ini. Jika teknik ini dapat membantu dalam separuh perjalanan kultivasi lainnya dan jalur jiwa, bukankah ini berarti siapapun yang mengolah teknik ini dapat naik ke surga? Teknikku hanya membantuku sampai alam ketujuh, dan aku tidak pernah mendengar manusia memiliki teknik yang dapat membantu kita mencapai alam ke-8. Semakin Gordon berpikir, semakin besar keserakahannya. Hal itu hampir terwujud dari matanya. Dia tahu betapa seriusnya teknik ini jika kata-kata itu keluar, seluruh umat manusia akan memperjuangkannya, dan itu akan menyebabkan perang berdarah, bahkan saudara-saudara akan saling menyerang karena teknik ini. Aku tidak bisa membiarkannya hidup lagi, setelah aku mendapatkan teknik ini aku akan membunuhnya seketika dan meninggalkan tempat ini. Tidak, aku harus meninggalkan benua ini. Mengapa India berjuang menghentikan kekerasan seksual terhadap perempuan wawasan CNA? Gordon langsung mengambil keputusan. Namun dia tidak sepenuhnya dibutakan oleh kata-kata manis S dan berkata dengan suara yang agak lembut, asalkan kau bisa membiarkanku mencari jiwamu dan memberiku batu tulis teknik pengakhiran dunia kekosongan surgawi, aku akan membiarkanmu pergi, aku bahkan bisa menandatangani kontrak sumpah denganmu. Dia baru akan percaya sepenuhnya setelah pencarian jiwa dan dengan ini, dia akan membunuh S selama pencarian jiwa, jadi dia tidak akan melanggar ketentuan kontrak sumpah apapun, dia tidak bisa membiarkan S hidup dengan rahasia semacam ini. Tuannya sendiri akan memburunya jika dia mengetahui teknik ini. Tidak perlu bersumpah, aku hanya menginginkan gunung harta karun itu. S bahkan tampak tidak peduli lagi seolah-olah semuanya berada di bawah kendalinya. Namun jika kau memainkan trik apapun kali ini, aku akan langsung menghancurkan ruang bela diriku sendiri, dan kau tidak akan mendapatkan apapun. Karena jika aku mati, papan teknik itu akan langsung hancur karena terikat padaku, dan hanya aku yang dapat mentransfernya kepada orang lain. Sikap santai ini memberi Gordon alasan lebih untuk percaya bahwa S mengatakan yang sebenarnya. Namun, ia masih ragu-ragu. Setelah memikirkan teknik itu dan S tidak dapat meninggalkan jimat penjebak hantu selama 50 menit lagi, ia mengambil risiko. Sekarang, meskipun S berbohong, dia tidak bisa membiarkannya mati karena papan teknik itu pasti ada padanya, dan dia melihatnya dengan mata kepalanya sendiri.
Jika setengah dari apa yang S katakan itu benar, maka dia tidak bisa mengambil risiko teknik ini hilang. Karena di mata Gordon, S tidak mungkin bisa mengarang cerita semacam ini begitu saja. Dia juga tidak seharusnya tahu nama alam ke-8 dunia kultivasi karena hanya beberapa monster tua saja yang mengetahuinya. Namun sayang baginya S adalah seorang ahli akting dan dengan begitu banyak ingatan, ia secara alami memiliki imajinasi yang kaya. Selain itu ia memiliki sistem yang mungkin jutaan kali lebih mengerikan daripada teknik berorientasi miliknya ini. Karena sahabat kecil S menginginkan gunung harta karun itu, tentu saja itu akan menjadi miliknya. Gordon tiba-tiba memasang senyum tua dan bahkan mengubah cara memanggilnya. Kalian, budak-budak, apa yang kalian tunggu? Cepat pergi dan simpan semua harta karun di dalam cincin penyimpanan untuk teman kecilku ini. Gordon memerintahkan dengan tegas kepada semua orang yang tercengang melihat dari jauh. Karena semua orang adalah kultivator, pendengaran dan penglihatan mereka sangat tajam. Mereka mendengar dan melihat bagaimana Gordon menyerang secara tiba-tiba dan S entah bagaimana memblokir semua serangannya dengan halaman hitam yang aneh. Namun saat mereka mendengar penjelasan S tentang halaman hitam dan mendengar keajaiban teknik pengakhiran dunia kekosongan surgawi, hati semua orang tergerak dan keserakahan memenuhi hati mereka. Namun, saat mereka melihat Gordon menatap mereka dengan dingin, semua keinginan di hati mereka berubah menjadi kepahitan dan ketidakberdayaan. Mereka tahu bahwa melawan Gordon demi teknik pengakhiran dunia kekosongan surgawi itu seperti melawan harimau dengan tangan kosong. Mereka sekarang bahkan dapat menduga Gordon mungkin akan membunuh mereka semua, hanya untuk membungkam mereka, karena mereka akan melakukan hal yang sama untuk menyembunyikan rahasia teknik yang menantang surga ini.